Assalamualaikum Sobat Madinah, welcome back to Bukan Madinah Review. Garing. Jadi Sobat Madinah, kenapa aku bikin konten ini? Sebenarnya ini buat selingan aja, karena sepertinya aku sudah mulai berisi. Jadi biar nggak bosen isi konten Madinah World tuh cuman makan. Akhirnya aku dan teman-teman aku berinisiatif untuk membuat konten selingan seperti yang aku lakukan sekarang nih. Sekarang tuh aku mau bikin konten storytelling. Jadi tuh aku tuh ngefans banget sama Kak Nadia Umara dan Kak Nessie Judge gitu. Karena aku sering nonton mereka, aku terpikir, wow, apakah aku membuat konten storytelling biar kayak siapa tahu aku bisa mengikuti jejak idolaku gitu. Nah, terus akhirnya aku terpikirkan lah. Nah, sebenarnya sih aku mau mencoba-coba aja dulu ya. Nah, yang aku ceritain ini tuh kisah Nabi. Masya Allah, Weni, kamu menceritakan kisah Nabi. Jadi ini tuh aku bakal cerita tentang Nabi. Yang pendek aja sih, singkat aja sebenarnya. Ini jadi aku bakal cerita tentang kisah Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam yang turun ke bumi. Jadi aku akan menceritakan kisah Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pertama di bumi dan nabi pertama di dunia ini, dan pasangannya tentu saja yaitu Siti Hawa. Oke Sobat Madinah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kita masuk ke ceritanya ya. Jadi Nabi Adam ini merupakan manusia pertama dan nabi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, awalnya itu beliau ini diciptakan dari segenggam tanah. Jadi Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun ke bumi dan mengambil segenggam tanah untuk membuat Nabi Adam ini. Udah tuh diciptain. Terus Allah menciptakan manusia tuh sebegitu spesialnya. Jadi kayak Nabi Adam tuh diciptakan dengan pengetahuan. Terus pokoknya pas di surga tuh, ini masih di surga ya ceritanya ya, yang masih di surga. Nah, Allah tuh kayak nyuruh Nabi Adam tuh ngelihat di surga tuh ada apa aja, disuruh sebutin. Allah tuh malaikat dulu yang disuruh nyebutin kayak ini apa. Terus habis itu pada nggak bisa tuh jawab tuh malaikat tuh, tapi Nabi Adam bisa jawab, Sobat Madinah. Nah, itulah kenapa Allah tuh menciptakan manusia tuh lebih spesial dibanding ciptaan-ciptaannya yang lain. Akhirnya Allah bilang kan ke ciptaan yang lain kayak malaikat, pokoknya semua ciptaan Allah tuh disuruh bersujud ke si Nabi Adam. Tapi kan malaikat mau tuh. Nah, tapi ada nih yang nggak mau nih. Itu dia iblis. Si iblisnya ini bilang, aku tidak sudi untuk menyembah Nabi Adam, katanya, karena kayak aku tuh lebih mulia dibanding dia gitu. Kan aku dari api sedangkan dia dari tanah gitu. Nggak ada yang dari air ya, air api udara. Karena si iblis ini membangkang sama perintah Allah, akhirnya karena membangkang dari perintah Allah tadi, iblis akhirnya diusir dari surga. Nah, iblis tuh kayak berjanji dia akan menggoda seluruh keturunan Nabi Adam. Dia akan menggoda mereka sampai kiamat lah pokoknya. Dari situ tuh sumpah serapahnya si iblis. Nah, tapi Nabi Adam nih kayak kesepian gitu pas di surga, kesepian kayak akhirnya Allah pun menciptakan Siti Hawa untuk menjadi pasangan Nabi Adam. Jadi kayak diciptanya dari tulang rusuk Nabi Adam. Kayak lagu Jika Memang Kau Terlahir. Gimana sih lagunya? Nah, diciptain dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya mereka berpasangan kan di surga. Cek. Tapi masa kayak masih belum ada hawa nafsu gitu-gitu kan. Nah, tapi Allah punya satu perintah larangan ke Nabi Adam sama Siti Hawa, yaitu untuk menjauhi pohon kuldi. Karena pohon kuldi itu buahnya itu isinya pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Jadi ada maksud tersendiri untuk kenapa itu tuh dilarang gitu. Terus abis itu awalnya mereka bertahun-tahun ya udah mereka nggak peduli itu sama si buah kuldi. Nah, iblis yang berbentuk ular yang menunggu si pohon kuldi ini menggoda si Nabi Adam dan Siti Hawa. Terus kayak, ayo dong makan aku, makan, ini tuh buahnya enak banget. Begitulah kurang lebih lah. Terus akhirnya tergodalah Nabi Adam dan Siti Hawa untuk makan buah kuldi, dan di situ mereka kayak kebuka gitu kan. Nah, dari situ tuh mereka udah melanggar perintah Allah kan. Akhirnya Allah pun murka dan mereka diturunkan ke bumi. Turun tuh ke bumi tuh. Tapi di sini sih diceritain juga kalau misalkan Nabi Adam tuh tinggi banget dan gede banget. Jadi nggak kayak manusia segede kita ini, tapi dia tuh bener-bener besar terus tinggi gitu. Jadi manusia pertama di muka bumi ini. Itulah kenapa
Nabi Adam turun ke bumi dan Siti Hawa. Tapi mereka tuh diturunnya tuh terpisah gitu, nggak di satu tempat. Allah tuh nurunnya terpisah. Nabi Adamnya di mana, Siti Hawanya di mana. Tapi akhirnya mereka tuh kayak saling percaya gitu kalau mereka tuh akan bertemu suatu saat nanti. Nah, nggak lama kemudian, 40 hari kemudian akhirnya mereka ketemu di Jabal Rahmah nih berdua. Terus mereka kayak bertahan hidup gitu loh, kayak udah mulai nyari nafkah sendiri, nyari makan gitu-gitu. Tapi semuanya tenang aja, udah dimodalin sama Allah gitu. Nah, di sini juga si Siti Hawa juga udah mulai melahirkan. Anaknya itu dikasih kembar. Nah, si anaknya ini boleh nikah tapi asalkan nggak sama saudara kembarnya gitu, Sobat Madinah. Jadi tuh misalkan kan ada tuh cerita Habil dan Qabil. Aku pengen cerita sih tapi nanti aja deh di beda episode aja. Nah, itu kan Habil dan Qabil, dia kan nggak boleh nikah sama saudaranya kan, sama saudara kembarnya kan. Untuk melanjutkan, karena kan manusianya baru mereka aja ya, ibaratnya kayak sekeluarga aja. Nah, mereka tuh boleh nikah sama saudaranya asalkan bukan saudara kembar gitu. Jadi kayak disilang-silang aja Sobat Madinah. Pokoknya dari situ sih kayak itulah kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya diturunkan ke muka bumi ini. Kenapa iblis juga sampai bersumpah akan menggoda anak-anak cucu Nabi Adam karena untuk menjadi temannya di neraka. Itu aja sih, semoga kalian dapet lah inti ceritanya gitu. Kalian kan pasti juga udah pernah baca kan, udah tahu kan kisah Nabi Adam gitu. Kayak ini tuh versi aku aja, kalau aku disuruh menceritakan kembali tuh kurang lebih kayak gitu. Kenapa dia bisa turun ke bumi? Ya kayak gitu, karena tergoda dari surga aja udah tergoda gitu. Kita tuh manusia tuh udah gampang tergoda. Nah, dari kisah Nabi Adam ini kita bisa mengambil beberapa hikmah, yaitu sebagai manusia sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda hingga membuat manusia sesat. Tugas kita itu pribadi, tugas kita sendiri-sendiri itu adalah menahan diri untuk dari godaan setan, yaitu dengan cara kita beribadah, terus habis itu kita kayak zikir, kita ya itulah pokoknya kita melakukan perbuatan baik deh untuk menjaga dari godaan setan gitu Sobat Madinah. Itu aja sih Sobat Madinah dari aku. Makasih ya kalian udah mau mendengarkan cerita storytellingku yang sangat bermanfaat ini. Semoga pasti karena dia marah dan Nancy Judge menangis melihat video ini, tapi nggak apa-apa kan aku udah berusaha ya, namanya gua aku belajar kan, kita manusia tidak perlu berhenti belajar kan. Oke, itu aja Sobat Madinah dari aku. Makasih banget kalian udah mengikuti celotehanku hari ini. Pokoknya kalau kalian nggak mau denger cerita ini lagi, kalian harus rekomendasiin aku, mungkin aku boleh storytelling apa gitu, apakah film atau apa gitu ya. Oke, itu aja Sobat Madinah. Oh ya, jangan lupa untuk ikutan giveaway Madinah World to 2000 subscriber dengan total hadiah Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, cuman subscribe, like, komen, dan share video kita sebanyak-banyaknya biar kalian dapat uang jajan dari kita. Oke, itu aja dari aku. Sampai jumpa di konten yang lain. Assalamualaikum. Dadah. Nyalain lonceng notifikasi. Dadah. Selamat datang di konten baruku. Anjay, konten baru. Enggak sih, sebenarnya ini cuma buat selingan aja. Jam tangan gue jatuh. Tar dulu. Gue kan nggak bisa perintah Allah. Akhirnya apa ya? Akhirnya apa sih di situ? Iya, kan dia nggak mau nyembah kan. Terus habis itu kayak